tentang rangkaian ya, rangkaian listrik ya, itu kan mengejarnya pakai matriks, lebih mudah. Ketimbang kamu ngerjainnya pakai apa manual satu-satu ya, mudah kayak matriks. Nah, di apa teknik pengkodaan kanal juga kalau yang Telkom itu nanti pakai matriks juga. Jadi memang matriks itu kita perlu belajar. Nah, sekarang memang kebetulan matriks transformasi. Ada mata kuliah tertentu yang pakai ini sebenarnya. Ya, jadi makanya kita bahas matriks itu supaya sebagai basis ya, basis kalian semua, teman-teman semua lah ya. Oke, kita lanjut sini terkait dengan matriks transformasi ya. Ini suara saya jelas kan ya? Apa kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi matriks ya biasanya kita tahu bentuknya bisa adalah ada panjang, ada baris, ada kolom. Nah, contoh ini ya, contoh di sini. Ini matriks kolom atau bisa juga disebut juga vektor. Makanya disebut kolom atau vektor biasanya. Kalau yang cuma satu gini, jadi bisa memanjang begini atau baris ya, satu baris. Ini kan satu kolom nih ya, x1, x2 sampai xn kolom. Ada juga yang baris. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah basis. Jadi akan ada dalam satu. Kenapa kita bicara transformasi? Transformasi itu artinya kita mengubah matriks kita dalam ruang, misalnya ruang 2 dimensi ke dalam ruang 3 dimensi. Ya. Jadi ini sebagai pengetahuan sih, sebagai pemahaman dasar ya, karena nanti ada di di bidang-bidang tertentu yang sangat memerlukan ini loh kok maaf ini kok di di ini tertentu yang pakai gitu ya. Nah, ini mana sih? Udah nge-share kan ya? Ini tadi kok saya mati. Oke ya. Nah, tadi ini kita di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bisa basisnya basis 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya. Jadi contoh untuk matriks vektor seperti ini, maka bisa kita definisikan kalau basisnya itu adalah contoh ya basis vektor. Basis itu berarti vektor yang menjadi dasar. Dasar. Jadi semua kalau dia jadi vektor basis dalam suatu ruang ya. Ruang kalau ini R3, pangkat 3 berarti ruang 3 dimensi gitu maksudnya ya. 3 dimensi berarti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Nah, itu maka dia akan jadi basis dalam semua perkalian atau bukan perkalian, perhitungan di dalam ruang vektor tersebut. Contoh ya, notasi X ini ya, notasi vektor X yang memiliki basis ini E1, E2, E3, maka akan kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Jadi kadang-kadang jadi gini, kita sebagai seorang calon ya, teman-teman semua yang akan jadi calon engineer elektro, kita akan menemukan persamaan matematika kayak gini ya. Nah, ternyata persamaan matematika seperti ini bisa kita rubah ke dalam bentuk matriks, itu sih intinya sebenarnya. Jadi kalian itu diminta untuk bisa ibaratnya mempermudah ya sebuah persamaan yang kelihatannya sulit sebenarnya bisa dirubah dalam bentuk matriks. Makanya nanti kalau di teman-teman lanjut ya, ini kan semester kedua ya. Semester berapa sih sekarang? 3. Lupa. 2024. Semester 2 ya.
nanti akan ada misalnya akan dikenalkan dengan simulasinya MATLAB misalnya. MATLAB kan Matrix Laboratory. Jadi MATLAB itu matrix operasi simulasi yang menggunakan operasi matrix. Karena memang tadi saya bilang kalau di elektro kenapa kita perlu belajar matrix karena ada eh, beberapa hal itu lebih mudah diselesaikan dengan matriks. Jadi contoh kayak gini nih ya, nih samaan ini nih, lihat kesannya kan susah banget. X1, S1, X2, E2 dan seterusnya. Itu kalau kita definisikan jadi matriks cuma begini doang. Ini ada X, ini ada vektor basisnya, ya seperti ini. Nanti kita akan belajar transformasi ini. Kita lanjut ya ke berikutnya. Ini contoh ya. Jadi domain itu daerah asal kan kita udah belajar matriks dulu ya. Ini kalkulus 1, kalkulus 2 atau waktu SMA ya. Domain itu daerah asal. Sebuah fungsi. Fungsi itu adalah tadi kita pengen tahu nilai output ya dari suatu persamaan. Ini daerah asalnya adalah domain, daerah hasilnya itu kodomain. Jadi tadi kan F itu adalah fungsi yang memiliki daerah asal A dan memiliki daerah hasil B. Ya. Terus kemudian kita akan bilang fungsi F itu adalah transformasi dari R pangkat N ke R pangkat M, ya, dengan notasinya seperti ini. Jadi kalau fungsi yang mematakan setiap anggota daerah asal di A ke B itu dengan transformasi dari misalnya A itu adalah R pangkat N, maka akan ditransformasikan menjadi R pangkat M. Jadi misalnya dimensinya berapa gitu ya, dimensi 2 ke dimensi 3 atau dimensi 3 ke dimensi 3 gitu. Jadi kita bisa bicara antar dimensi. Ini contoh ya misalnya ya. Ini contoh ini kan kayak misalnya X daerah asal, daerah hasilnya adalah Y misalnya atau kita sebutnya fungsi yang mentransformasikan X ke Y itu sebagai T transformasi ya. Karena transformasi ini akan memetakan setiap nilai X ke nilai TA ini ya, hasil transformasinya. Atau kita sebut dengan W misalnya di sini. Nah, dimensinya, jadi W itu kalau kita anggap W adalah hasil, maka W itu akan sama dengan hasil transformasi dari tiap daerah asal X tadi, dari A tadi ya, dengan matriks A. Maka daerah X itu akan dipetakan menjadi W gitu ya. Nah, sekarang untuk sederhananya kita langsung contoh soal. Contoh soal ya, contoh soal. Langsung aja lah biar langsung kebaca. Ya, ini contoh. Misalnya ya. Ya, misalnya kita mentransformasikan dari R4 ke R3 ya, R4 ke R3. Jadi daerah hasilnya itu adalah 3 ya. Nih kalau dari R4 ke R3 itu artinya yang nilai sama dengan ya hasil akhirnya nih. Hasil akhirnya 3, maka yang di sini harusnya sebenarnya equationnya ini X dulu baru sama dengan ya, sebenarnya di sebelah sana. Jadi kebayang. Kalau mau lebih mudahnya nih sebenarnya ini kan R4, berarti dimensinya 4 kan? Dimensinya ada X, Y, Z, W misalnya. Kalau di sini sebutnya karena ada 4 maka X1, X2, X3, X4. Ditransformasikan dari ini 4 dimensi ke 3 dimensi. 3 dimensinya jadi kita sebut anggaplah misalnya W1, W2, W3. Ini sebenarnya hasilnya ya. Jadi ini ada transformasi asal, daerah asalnya nih yang ini sebelah kanan ini terbalik ya. Sebelah kanan adalah ini, sedangkan hasil transformasinya di sebelah kiri terbalik. Harusnya R4 itu sebelah kiri kan tulisannya soalnya dari R4 ke R3 gitu ya. Biar gampang tuh sebenarnya yang 4 dimensinya sebelah kiri, yang hasilnya sebelah kanan gitu. Ini dibalik, hasilnya ditulis sebelah kiri, yang asalnya sebelah kanan gitu. Jadi sebenarnya kalian jangan
jangan bingung ya. Jadi kalau seperti ini artinya pokoknya lihat aja yang ada 3, W1, W2, 3. Berarti ini adalah hasil ya. Soalnya kan di sini pemetaannya R4 ke R3. Jadi ruang, R itu ruang ya. Ruang 4 ke ruang 3. Range. Bentar ya. Maaf, nih habis lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar tadi ya, nanti slide-nya. Maaf nih, ada apa? Ada kendala. Ini, bentar ya, saya lihat lagi. Udah di sini, oke, di sini aja. Oke, tadi lanjut sini ya. Jadi, ya, saya lanjut. Kedengeran kan suaranya? Lanjutkan lagi. Jadi, ini transformasi dari dimensi 4 ke dimensi 3, ini sebelah ini harus sebelah kiri ya, ini sebelah kanan. Maka kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks, ya, matriks. Jadi ini 2x1 min 3x2 x3 plus min 4 ya. Kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi ini 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam matriks. Nah, matriks ini adalah koefisien dari dimensi 4 tadi ya, dari R4 ini ya, ruang R4. Koefisien pada R4 yang memetakan setiap X1 sampai X4 ke dalam R3 ya, ke dalam ruang 3 menjadi W1, W2, W3. Maka matriks ini disebut sebagai matriks transformasi. Sampai sini bisa dipahami matriks. Jadi kalau ditanya berapa matriks transformasinya untuk persamaan ini, maka jawabannya adalah yang A, seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Sekarang kita coba ya. Nah, ini contoh. Nah, contoh dulu. Kalau misalnya X-nya kita tentukan, misalnya kita tentukan X-nya seperti ini, nilai X1, X2, X3, X4, maka nilai transformasi yang akan memetakan setiap variabel X ini dengan transformasi matriks A akan dia peroleh hasil transformasinya adalah ini W1-nya 1, W2-nya 3, W3-nya 8 gitu ya. Itu untuk nilai transformasinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sekarang kita coba ini. Nah, kita coba seperti ini. Kita coba dulu satu ya. Saya ulang lagi. Diketahui transformasi linier yang memetakan T dari ruang R pangkat 4 ke ruang R pangkat 3. Kita lihat R pangkat 4 berarti daerah asalnya cari yang 4. 4 berarti sebelah sini kan? 1, 2, 3, 4. 4 kali 1 berarti 4 nih. Ya.
Terus hasilnya itu sama dengan R pangkat 3. Mana yang 3 nih? Yang 3 ternyata barisnya 1. Tapi kolomnya 3, 1, 2, 3. Berarti ini adalah hasil pemetaannya. Ya, matriks. Yang memetakan setiap elemen A, B, C, D ke dalam matriks tadi ruang R4 ke ruang R3. Pertanyaannya tentukan matriks transformasinya. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Nah, kita lihat berarti kan A plus B, C min 2, min A, min B, plus C, plus min D. Nah, jawabnya gimana? Sekarang kita tentuin ya. Kita tahu tadi transformasinya ini A, B, C, D ya. Terus kemudian A plus B. Dan kita tahu tadi dia memetakan, ya, memetakan 4 ke 3 tadi ya. Memetakan ke dalam matriks 4 ke 3. Berarti tentukan matriks transformasinya, maka ini adalah kita buat A plus B, ya, jadi tadi A plus B berarti kita cari A, B, C, D ya. Nah, ini kan tadi 3 ya. Dia memetakan dari nilai 4 ke 3. Jadi seperti ini kita definisikan dulu. Ini kita uraikan ya. Kita uraikan menjadi ini. Jadi A-nya 1, B-nya 1, C-nya nggak ada kan, 0, 0. Jadi A plus B itu baris kali kolom. Kemudian C min 2, berarti C-nya 1, A-nya 0, B-nya kan nggak ada ya, jadi 0, 0, 1, min 2. Jadi 0, 0, 1, min 2, jadi C min 2D itu kita buat dalam matriks seperti ini. Jadi matriks baris kali kolom. Ya. Terus kemudian yang bawah udah jelas, ada 4, min A, min B, plus C, min 2. Jadi min 1, min 1, 1, min 2. Ya, jadi matriks transformasinya adalah ini. Bisa dipahami sampai sini? Tentukan matriks transformasinya. Jadi nanti hasil perkalian matriks ini adalah harusnya 3,1 ya. Ini kan 1 baris kali kolom. Ya, lihat aja nih. Kita lihat nih, ini kan ini adalah sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ruang 4 hasil akhirnya berapa? Ini T, A, B, C, D ini coba lihat. Ini kan kita lihat kalau saya tulis di sini ya. Ini lihat. Ini kan berarti matriksnya berapa? 3 kali berapa? 3 kali baris berapa, kolom berapa nih? Barisnya 3, kolomnya berapa di sini? 4, Bu. Ya, 3 kali 4. Ya kan? Kan tadi matriksnya memetakan ruang di dimensi 3 ya. Nah, ini 4 kali 1 ya kan? 4 kali 1. Barisnya yang vektornya kan barisnya 4, kolomnya 1 ya. Sekarang kita lihat ini kan sama ya. 4 sama 4. Ya kan 4 sama 4 ini sama kan? Maka hasilnya berapa? Nanti matriks akhirnya akan hasilnya berapa? 3 kali 1, Bu. Ya, 3 kali 1. Sesuai nggak dengan transformasinya yang diharapkan? Transformasi yang diharapkan adalah memetakan dari ruang 4 ke ruang 3. Jadi di sini kita lihat asalnya itu 4 kan, A, B, C, D. Nanti hasil akhirnya ada barisnya cuma 3. Jadi sesuai nggak dengan transformasi yang kita harapkan di sini, transformasi linear ini? Sesuai nggak? Sesuaikah? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Oke. Jadi nanti hasil perkalian transformasi kita akan kita peroleh berbentuk vektor dengan dimensi 3 kali 1. Jadi seperti tadi diharapkan ruang 4 ke ruang 3. Oke, bisa dipahami sampai sini ya? Sekarang kita coba latihan ya. Sekarang, latihan. Coba teman-teman buat sama kayak ini ya. Sama kayak ini. Bisa nggak ya soalnya jadi biar ketahuan ya.
Bisa nggak? Bentar, bisa nggak ini saya bisa. Saya tulis di sini ya, biar teman-teman ada gambaran. Tadi soalnya, jadi biar ini. Oh, ini udah. Coba teman-teman kerjakan soal ini, ya kan? Ini soal ini ya. Sekarang coba kerjain. Jadi latihan. Transformasinya kalau tadi R4 ke R3. Jadi ruang dimensinya 4 ke ruang 3. Sekarang transformasinya dari ruang kedua, dimensi 2 ke dimensi 3. Jadi yang kita harapkan nanti hasil transformasinya adalah 3 kali 1. Dengan transformasi seperti ini. Tentukan matriks transformasinya. Nah, ini saya kasih lihat, saya kasih jawaban di sini ya. Coba teman-teman buat, ini sama persis ya, supaya latihan. Saya kasih gini supaya teman-teman latihan gimana cara ngerjainnya. Silahkan ya. Teman-teman kerjain seperti ini ya. Tadi soalnya saya tulis di atas kan. Nih, ini soalnya di sini saya tulis di samping nih. Cara ngerjainnya udah ada. Boleh yang ini kan, ya. Sama, nih contoh soalnya saya kasih di ya di mana di sini. Coba teman-teman buat, teman-teman latihan ya, latihan semua. Ini gimana hasilnya? Silahkan. Silahkan dikerjakan persis kayak gini ya. Jadi tadi transformasinya memetakan dimensi 4 ke dimensi 3 ya kan. Ini kan transformasi ini T ini mentransformasi dimensi 4 kan ABCD. Menggunakan ini persamaan transformasinya ini. Akhirnya kita ubah ke dalam bentuk matriks ya, persamaan transformasi ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita analisa kan, matriksnya 3 kali 4, vektornya 4 kali 1, maka hasil akan kita peroleh dari persamaan matriks transformasi ini adalah vektor 3 kali 1. Jadi sesuai dengan yang tadi. Ini juga sama, kita diminta untuk memetakan di sebuah transformasi dari ruang R2 ke R3 dengan persamaannya ini ya. Sekarang coba teman-teman buat seperti ini. Nanti yang menjawab pertanyaan saya catat ya. Nanti kita catat di ini apa di. Permisi Bu, saya udah menjawab Bu kayak yang itu. Membuat. Jadi matriks 3 kali 3 dengan baris satunya itu 1, min 1, 0. Terus baris keduanya min 1, 0, min 1. Gitu Bu. 1, min 1. 0. 1, min 1. Baris kan? Iya Bu. 1, min 1. Kok 0? Kan R-nya 2 ini. Iya, lihat deh. Ini R-nya 2. Nah, kalau 2 berarti kayak gini. Tadi kan matriks asalnya 4 ya. Berarti, iya Bu. Berarti berapa kolomnya di sini? Lihat, ini R-nya, ya ini R-nya 4 kan, R-nya 4 ke R3. Jadi lihat, R4 berarti kolomnya ada berapa di sini? Ada 4, ya kan? Iya. R4, kolom 4. Berarti kalau ini, kolomnya berapa di sini bakalan matriksnya? Kolomnya 2. Ya, berarti 1 sama min 1.
Iya, nggak ada nol kan? Itu maksud saya. Nolnya di bawah, Bu. Jadi maksud saya Oh, itu maksudnya satu di kolom, iya, bawah. sorry, Oke. kolom. Saya pikir Iya, satu baris satu min satu nol. Oke, oke. Baris satu, baris satu. Oke, baris sebut di baris satu. Baris itu satu berarti baris satunya berarti 1 sama min 1, baris keduanya min oke, 1 sama 0, dan baris ketiganya oke. 0 sama min 1, Bu. Kalau gitu, ya. Nol sama Min 1. ini apa? Oh iya, 1 ya, Bu, ya. Maaf, Bu. Ya. Iya, oke. Tadi Muhammad Dafa ya. Sebentar, sebentar. Saya catat dulu bentar. Oke, ada yang lagi mau ini? Sama Saya ya? Ibu. Saya juga, Bu. Ini yang jawab Bu. Aduh, tadi siapa? Dafa. Oke, tadi sebentar dengan jadinya. Tadi Muhammad Dafa ya? Tadi siapa? Muhammad Dafa. Iya, Bu. Oke, ini tadi siapa? Selanjutnya? Saya, Bu. Muhammad Iqbal Putra, Bu. Muhammad Iqbal. Ya, silakan Iqbal. Berdasarkan jawaban saya, Bu, untuk hasil dari transformasinya, di barisan 1 ada 1 dan min 1, di baris 2 ada min 1 dan 0, dan di baris ketiga ada 0 dan 1. Jadi, hasil fungsinya sesuai, Bu, dari ruang R2 ke ruang R3. Tadi berapa? Sekian, Ibu. Satu. Iqbal satu. Barisan 1, 1 dan min 1, Mm-mm. baris 2, min 1 dan 0, baris Mm-mm. ketiga, 0 dan 1, Bu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab Bu. Ya, Izin Raihan. juga. Ya, ya. Nama saya Raihan Bu. Buat jawaban saya dari baris satunya itu hasilnya 1 sama min 1. Baris keduanya itu min 1 dengan 0. Sama baris ketiganya 0 sama 1 Bu. Oke. Ya. Oke, udah betul ya. Udah ya, udah betul 3 orang udah ya. Oke, jawabannya tadi jawaban teman-teman benar semua ya. Oke, terima kasih. Kita lihat nih kan tadi kan soalnya ya ini ya. Nah, ini jawabannya ini ya. Jadi 1 min 1 min 1 0 1. Ya, ini jadi matriks transformasi ini merupakan transformasi linier dengan ukuran matriks transformasinya adalah M. Ya, M itu berarti apa? Kali M. Jadi lihat di sini. Kalau kita mau lihat ya, ini kan kalau misalnya jadi nanti daerah hasil itu akan kita petakan sebagai baris. Daerah asal sebagai kolom ya. Jadi gini. Jadi contoh nih, contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi misalnya nih yang ini kan ya, transformasinya dari R4 ke R3, maka yang hasil itu akan sebagai baris. Nanti matriks transformasinya adalah hasil baris-barisnya ya, dimensi hasil dikali dimensi asal. Contoh nih ya. Tadi kan R4 R3 maka R4 itu akan jadi kolom, R3-nya sebagai baris. Kita lihat di sini kan R3 R4 R3 jadi R4 jadi kolom, R3 jadi baris. Jadi baris itu jadi apa dimensi hasil jadi baris, dimensi asal jadi kolom. Contoh kayak gini tadi ya, R2 ke R3, maka R3 itu kan daerah hasil, maka dia jadi baris, R2 jadi kolom. Jadi nanti 3 kali 2 matriksnya. Ya, kayak gini kan.
3 kali 2. Jadi 3 barisnya 3, kolomnya 2. Nah, jadi ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi kalau misalnya gini 2 atau kita anggap M asal ruangnya M, asal tujuan itu M, maka nanti matriks transformasinya adalah M kali N. Ya, 3 kali 2. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, kita lanjut. Sekarang coba kalian buat ini. Ini tadi kan 2 ke 3 ya, sekarang 3 ke 3, jadi nggak berubah dimensinya. 2 ke 3, sekarang 3 ke 3. Coba kerjakan ini sekarang nomor 4. Silakan. Ini seperti ini ya. Sama persis, tadi sama persis sama yang tadi. Tadi kan ini ya. Beda soal aja. Ini kan tadi begini ya. Soalnya gini. Tentukan matriks transformasinya. Ini seperti ini, tapi saya minta transformasinya bagaimana. Silahkan. Ibu izin jawab. Ya, Fitri ini silahkan. Ini matriks 3 kali 3 ya, Bu? Ya, jadinya 3 kali 3. Di urutan pertama ada 2, 0, 0 sama 1. 2, 0, sama 1. Oke. 1. Baris kedua ada min 2, 3, 4. Dan baris ketiga ada min 5, 5 sama 6. Oke, ya. Ya. Gue izin menjawab. Nama saya Firdaus. Jadi hasil Najwa apa Zulfah? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk baris pertama itu ada 2, 0, dan 1. Baris kedua ada min 2, 3, dan 4. Baris ketiga min 5, 5, dan 6. Oke. Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Jadi hasil dari matriks transformasinya adalah baris pertama itu 2, 0, 1. Lalu baris kedua min 2, 3, 4. Baris ketiga min 5, 5, 6. Seperti min itu. 5, 5, 6 kan? Ya, Ya, oke, betul. Terima kasih. Ya, betul ya, teman-teman ya. Jawabannya semua betul nih ya. Jadi 201, min 2, 3, 4, min 5, 5, 6. Oke. Baik, berarti udah paham ya cara nentuin matriks transformasi ya. Dan kegunaannya untuk apa. Jadi dari sebuah persamaan. Ini kan persamaannya gini. Tadi kan persamaannya gini ya. Jadi ada persamaan dibikin begini ya. Ada persamaan yang dibuat seperti ini ya. Atau ada yang dibuat seperti ini ya. Jadi persamaan bisa dibuat begini ya. Persamaan begini, tentukan matriks transformasi. Bisa begini ya. Ya kan? Bisa seperti ini matriksnya. Atau bisa bentuknya begini ya. Itu dalam bentuk matriks. Atau ini matriks juga kan. Atau bentuknya seperti ini. Jadi koma ini artinya baris ya. Koma-koma ini baris. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk persamaan, ya persamaan ke bawah tadi ya, atau bentuk persamaannya seperti ini dibuat jadi satu tapi koma-koma, atau udah langsung bentuk matriks seperti ini kan soalnya udah bentuk matriks ya ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikut. Nih, nah ini agak susah dikit ya. Halo, kedengaran kan? Terdengar, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini diketahui transformasi P2 itu berarti polinom order 2. Jadi kalau polinom order 2 itu yang paling tinggi itu order 2 gitu ya. Itu memetakan ke dalam R2. Jadi berarti kalau seperti ini R2 ya. Ini polinom order 2. Jadi polinom order 2 itu bukan berarti R ya.
Ini kita lihat ternyata R-nya ada berapa nih? Persamaannya ada A, B, C. Berarti persamaannya ada 3 ya dimensinya. Hanya orde aja. Orde 2. Memetakan ke R2. Ke R2 berarti nanti bisa kolomnya 2 atau barisnya 2. Ya. Dengan persamaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah T itu transformasi linier? Itu pertanyaannya. Yang kedua, tentukan nilainya. Nilai transformasi yang kalau seperti ini. Nah, kita jawab ya. Apakah T merupakan transformasi linier? Nah, sekarang kita buat contoh ya. Contoh nih kan. Ini ada soalnya. Aduh, di sini nggak ada soalnya. Jadi bingung. Bentar, saya ini dulu deh. Ini soalnya supaya nggak bingung. Terutama untuk soal. Ya, saya tulis soalnya supaya jelas ya. Tadi soalnya adalah transformasi seperti ini. T mentransformasikan nilai A, B, X plus C, X polinom order 2 tadi ya. P2 itu polinom order 2. Ke dalam sebuah matriks transformasi A min B, A min C. Ini transformasinya ini. Jadi ini sebenarnya ada matriks berapa nih? Matriks berapa nih? Bedakan dengan berapa? 2 kali 1 bukan, Bu? Iya, betul, 2 kali 1. Bedakan dengan matriks yang seperti ini ya. Nih ya. Kalau ini kan tidak ada nih, lihat ini ya. Ini sama ini kelihatan ya. Istilahnya beda ya. Nah, ini kan ini berarti 1 kan? Matriksnya 1 nih. X min Y itu 1 baris. 1 baris. Nah, ini juga sama. Berarti ini A min B itu 1 baris. Berarti barisnya itu A min B sama A min C itu 1 baris. Jadi barisnya itu adalah 2. Ini 1 baris, nggak dipisah ya. Berarti 1 baris, 1 elemen itu A min B. Baris 1 elemen 1, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1 itu A min C. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa transformasinya adalah transformasi linier, maka kita ambil terserah sembarang aja di dalam polinomial order 2. Ini kan tadi persamaannya A plus B, X plus C, X kuadrat. Kita masukin aja misalnya nilai A, B, C ini kita ganti dengan U1, U2, U3. Atau bisa V1, V2, V3. Ini kita kalikan sembarang ya. Jadi tiap nilai AB, ABC-nya kita tukar. Kan? Karena ini koefisien ini yang akan kita koefisien yang akan kita hitung. Apa ya, kita buktikan lah ya. Ya. A, B, X, C, X, A min B, A min C gitu ya. Nah, terus berarti kita anggap tadi A, B, C kita ganti elemen lain. Kita anggap U1, U2, U3. Jadi U1 tambah U2, A-nya jadi U1, B-nya jadi U2, C-nya jadi U3. Untuk nilai P ya misalnya ya. Atau nilai Q dengan V1, V2, V3 kita anggap ya.
Terus kemudian kita jumlahkan, kalau misalnya P ditambah Q, ya, maka akan terjadi yang ini kan yang nggak ada notasi X-nya, kita gabung ya, berarti U tambah P1. Yang ada nilai X-nya kita gabung, berarti U2 tambah V2X. Ya. Yang ada X kuadratnya berarti U3 tambah V3X. Nah, sekarang kita buktikan bahwa transformasi ini ya akan sama dengan transformasi ini. Transformasi P tambah Q itu sama dengan transformasi ini kan? Semuanya ya. Nah, ini kalau kita nyatakan ke dalam rumus ini kan berarti ini berarti nilai A yang ini ya. Kita lihat di sini. Kan di sini T-nya itu sama dengan berapa T-nya? Dalam kurung. Berarti ini A kan? Ini A. Ya. Di sini tambah berapa? B. Ini sini B ya. Ini B. X kan. Terus ditambah ya. Ini C. C X kuadrat. Ini artinya A itu sama dengan yang mana? A itu sama dengan ini. Ini A ya. Ya. Sekarang yang B itu sama dengan yang mana? B itu sama dengan yang ini. Ini B ini. Ini B ya. Ini B. B-nya ini. Sekarang yang C. C itu sama dengan yang mana? C itu sama dengan yang ini. Berarti ini kan C. Tuh ya. Nah, pertanyaan kalau kita masukin ke rumusnya, kan ini kan berarti T-nya ini kan berarti A min B. Ini kan harusnya A, pakai merah aja lagi. Ini kalau rumus di atas kan, transformasinya itu A min B kan, sini A min B. Yang bawah adalah A min C. Kan? A min C. Tuh. Jadi A min B, kita lihat A min B, kita lihat A-nya kan A plus V1, A. B-nya U2 plus V2, jadi A min B. Yang ini A min C, C-nya U3 plus V3. Oke ya. Nah, kita kan bisa juga kita ini. U sama U, V sama V bisa kan ya? Bisa. Berarti kita masukin aja lah. Berarti U sama, jadi U1 min U3. Oh, salah. U1 min U2 yang atas, U1 min U2, yang bawah U1 min U3. Ini kan ini sama ya. Jadi ini sama ini. Ya. Kita masukin ini kan U sama ini. Kita tuker aja nih, ini sama ini. U1 sama U2. Ya kan gitu ya. V1 sama V2. Digabung gitu ya maksudnya. Digabungin maksudnya. Ya. Jadi lah U1 min U2, V1 min V2. Atau U1 min U3 tambah V1 min V3. Udah. Nah ini, kalau kita masuk U1 min U2, ya U1 min U2 itu sama dengan apa?
tambah V1 min V3. Berarti sama aja dengan ini kan, ini ya, transformasi P. Ini kan sama aja transformasi P ini. Ini sama saja yang ini ya. Yang ini sama saja dengan transformasinya si P. Ini kan P ya. Ini T, P, ditambah dengan T, P. Sorry, TQ. Enggak bisa dipahami ya? Udah TP tambah TQ. Sama dengan TP tambah Q. U1 min U2 kan U1 dan TP, kalau kita masukin TP, kalau TP ya. Kan P itu sama dengan U1 kan, berarti T berapa T? U1 ditambah U2X ditambah U3X kuadrat kan? U3X kuadrat. Nah, ya. Cukup nggak? Nah, ini kan berarti berapa? A min B ya, A min B kan? Kalau ini berapa hasilnya? A min B, A-nya berapa? Coba coba A-nya berapa? U1 kan? B-nya U2, jadi U1 nanti sama dengan, ya kan, sama gini aja lah biar U1 min U2 ini kan A min C, A-nya U1 kan, A-nya U1 min U3. Tuh ya. Jadi U1 min U2 itu berarti TP. Ya. TQ juga sama. TQ hasil-hasilnya sama juga. TQ gimana? TQ berarti TQ kan tadi berapa TQ ya? Ikutin rumus ini kan, berarti T-nya sama dengan T-nya sama dengan berapa? V1 kan? Kalau Q itu kan V1 ya? V1 ditambah V2X ditambah berapa? V3X kuadrat. X kuadrat. Maka kalau ngikutin rumus ini A min B berarti A-nya berapa? A-nya berapa? V1 kan? A-nya V1. A-nya sama dengan V1, B-nya V2 untuk Q ya, untuk Q A-nya V1, B-nya V2, C-nya V3. Ini kan berarti kita bikin kalau kita masukin ke rumus ya kan, A-nya adalah V1 berarti V1 min
Berapa V? 2. Berarti V1 A min C. V1 min V3. Ini adalah transformasinya. Berarti ini kan TP, ya kan ini TP ditambah TQ. Ini sama dengan T P ditambah Q. Dah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi setelah kita ini kan kita pindah-pindahin ya, ternyata hasilnya sama dengan TP plus TQ. Sama, ya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi karena ini sudah ternyata sesuai ya. Jadi ketika TP tambah Q itu hasilnya akan sama dengan yang ini. Ya. Ya, hasilnya sama. Oke, sekarang kita ambil lagi sembarang nih kalau pakai alfa-alfaan ya. Tapi kalau menurut saya kamu ngerjain sampai sini udah cukup. Udah cukup yang membuktikan bahwa ini sama dengan ini. Ya, dijumlahkan hasilnya sama dengan ditambahkan. Dijumlahkan komponen ini kan dijumlahkan dulu baru ditransformasi sama dengan ditransformasi dulu masing-masing baru dijumlahkan. Itu linear ya. Itu sifat linear. Saya kan pertanyaannya apakah transformasinya linear? Ya karena sama berarti dia linear. Ini tadi penjumlahan, sekarang ini hitung perkalian, ya perkalian. Jadi kalau kita pakai perkalian. Kalau tadi membuktikan dengan linearitasnya dengan penjumlahan, ya linearitas dengan penjumlahan. Sekarang membuktikan linearitas dengan perkalian. Jadi contoh kita ngambil tadi sembarang P ya, nilai P-nya. Terus ada alfa. Nah, terus ada jadi kita membuktikan dengan perkalian. Sifat perkalian pada sistem persamaan linear itu alfa, terus kemudian nilai U-nya P-nya kita aksen. Aksen ya. Oh ini aksen sih, kayaknya enggak deh. Harusnya bukan aksen nih. Biasa nih harusnya ya. U biasa alfa dikali P ya, harusnya alfa P kayaknya bukan U aksen. P kan, P-nya ini kan, P-nya U1, U2 nih, kali P nih harus. Mulai dari P ya, P-nya berapa. Jadi alfa dikali P nih, alfa dikali P sama dengan alfa dikali U1. Oh. Salah juga nih harusnya alfa. Ini gimana caranya ya? Ini harusnya dalam kurung lagi nih, ini harus dalam kurung ini, harusnya dalam kurung lagi di dalam ini, alfanya kan dikalikan ini ya. Ini alfanya dikaliin semua nih. Ini dikalikan semua, alfa dikali P nih. Jadi ini harusnya T dalam kurung nilai alfa dikali dengan, jadi membuktikan persamaan tadi dengan penjumlahan linearitas dengan perkalian. Alfa dikali ini P-nya ini kan. Jadi, kan tadi samaannya apa? Rumusnya A min B, A min C. Oh, ini harus dimasukin sini. Bentar, biar nggak hilang. Ini harus dimasukin lagi nih. Ini. Biar nggak hilang ya. Itu ya, ini.
Di sini aja deh. Ditaruh di sini. Kan transformasinya begini ya. Ya kan, berarti alfa, karena transformasinya seperti ini tadi. Jadi ini ya, ini kan harusnya A min B. Ini kan berarti A-nya alfa AU, B-nya alfa U2 ya. Berarti kan alfa U1 min alfa U2. A-nya, ini kan A min C. Berarti A-nya alfa U1, C-nya alfa U3 ya. Ini pakai perumus ini kan, pakai rumus ini. Udah alfanya dikeluarin 1 kali 2. Jadi alfa, ini sama-sama alfa yang dikeluarin. Jadi alfa kali transformasi ini. Jadi ternyata dengan rumus perkalian dan penjumlahan itu hasilnya terbukti linear. Jadi T alfanya di dalam kurung ya. Alfa dikali P itu sama dengan alfa dikali P ini sama dengan alfa 2 alfa dikali T P. Ya. Jadi transformasi alfa di dalam jadi alfa dikali P ditransformasikan itu akan sama hasilnya dengan alfa dikali transformasi P. Jadi transformasi alfa dikali P itu sama dengan alfa dikali transformasi P. Ini disebut, makanya ini perhitungan dengan perkalian, yang tadi pembuktian dengan penjumlahan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi setelah kalau saya boleh salah satu, tapi sebenarnya paling bagus 2 ya, dua-duanya kamu buktikan. Penjumlahan saja cukup, boleh, perkalian saja boleh, salah satu, tapi harus dibuktikan bahwa ini sama hasilnya. Ini yang penjumlahan, ya penjumlahan agak panjang dikit, ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ternyata sama dengan TP tambah TQ, ya. Atau mau pakai perkalian, pakai alfa sembarang, masukin nilai P-nya, TP, ini P ya harusnya ya. T alfa kali P, ya, alfa dikali P, dengan ini. Jadi ini nyatakan A ini linear. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan di soal yang B. Tadi soalnya A kan, ini transformasinya begini, pertanyaannya apakah transformasi ini transformasi linear? Tadi kita buktikan dengan menggunakan penjumlahan, ya kan? Penjumlahan ambil sembarang nilai di dalam polinom order 2. Ya, bisa pakai P, bisa pakai S, bisa pakai T, boleh ya, variabelnya boleh. Ini tadi kebetulan P sama V. Dijumlahkan atau pakai perkalian tadi alfa lebih singkat ya, pakai perkalian. Jadi transformasi alfa di dalam variabel tertentu sama dengan alfa dikali transformasinya, itu pakai perkalian atau penjumlahan. Dan yang B tentukan transformasi nilainya ini. Gimana cara ngerjainnya? Ya, ini tadi kan yang tadi kalau membuktikan bahwa linear atau enggak pakai penjumlahan. Pembuktian penjumlahan, ambil nilai P ya, atau bisa pakai S, bisa pakai R, bisa pakai T, ini boleh. Ini kalau kamu pakai R, misalnya R semua, boleh. Ini cuma ini aja ya. Atau mau pakai U nih, U, ini V, boleh juga nih, TU tambah V misalnya, U-nya jadi U1, U2, 3, V-nya V1, boleh. Variabelnya ini sembarang ya, cuma hanya membuktikan bahwa penjumlahan, jadi variabelnya dijumlahkan kemudian ditransformasikan, hasilnya akan sama dengan masing-masing ditransformasiin dulu baru dijumlahkan. Itu intinya sebenarnya linearitasnya itu ini. TP dalam kurung P tambah Q ditransformasi itu sama dengan TP ditambah TQ. Ini sih intinya. Membuktikan ini. Penjumlahan. Nah, kalau perkalian alfa, tadi alfa dikali P, tadi kan P-nya ini. Itu sama dengan
alfa dikali TP. Gitu. Nah, ini hasilnya sama, maka disebut dengan transformasi linier. Ya. Karena hasilnya sama, ini sama, ini sama, ini sama. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi kan? Ditentukan nih tadi ya, ini tentukan T1, tentukan transformasi 1 tambah X tambah X kuadrat. Nah, kalau gini kita tentuin dulu nih. Berarti kan terakhirnya order 2 ya. Berarti ini 1 X tambah 1. Ini A-nya berapa nih? Kalau gini. 1 tambah 1 tambah X tambah X kuadrat. Berapa nilai A-nya? 1, Bu. Ya, 1, betul. Alicia ya, 1. Iya, Bu. B-nya berapa? 1, 1, Bu. Bu. Iya, 1. C-nya berapa? 1, Bu. 1, Bu. Ya. Udah, kan 1 semua nih. A1, B1, C1. Tinggal masukin ke rumusnya. Ya, tinggal masukin ke rumusnya. Masukin ke sini. A min B, A min C. Berarti A-nya 1 min B1. A-nya 1 min C1, min 1, 1 min 1. 0, 0 kan? Jadi, hasilnya adalah 0, 0. Bisa dipahami sampai sini? Jadi jawabannya ini sebenarnya. Udah, simple deh. Ada pertanyaan sampai sini? Udah ya. Kalau nggak ada, jadi jawabannya ini doang. 0, 0. Karena tinggal dimasukin A1, B1, C1, yang berarti 1 min 1. 1 min 1, 0. Jadi tanpa hasil transformasi 1 ditambah X tambah X kuadrat sama dengan vektor 0, 0. Oke ya, ini ada latihan ya, tolong dikerjakan. Ini jadi PR ya. Nanti saya bikin lagi linknya di delete. Ya, linknya delete. Ini PR, tolong dikerjakan tadi ya. Caranya sama kayak yang tadi. Nah, ini saya ada lagi soal, ya jadi soal lain sebenarnya. Soal lain gimana? Soal lain terkait dengan nih. Nih ya, ini agak-agak susah-susah dikit. Ini saya enggak. Cuma nanti saya. Ini ada ini kayak tadi ya. Jadi bisa dibikin bisa dibikin matriks kan? Diketahui basis. Jadi basis kalau tadi kan transformasi ini basis, Jadi basisnya itu berarti ini. Basisnya polinom order 2 nih basis 1, basis 2, basis 3. Jika polinom order 2 itu akan mentransformasikan ke dalam ruang 3, apakah 3 ya? Pertanyaannya, jika ini adalah polinom 2 ke ruang 3 ada transformasi linear, dengan nilai transformasinya ini, ya, ini tadi basisnya ini, hasilnya ini, basis pakai basis ini, hasilnya ini, basis pakai basis yang ini, hasilnya ini. Pertanyaannya, tentukan berapa transformasi 1 min 1 plus X kuadrat. Nah, itu. Beda soal dengan yang tadi ya. Ini beda soal dengan yang tadi. Nih. Nah, jadi caranya, ini soalnya enggak jadi satu sih ya, jadi bisa nggak dikecilin. Dulu ya, biar bisa kebayang gitu ya, soalnya mana jawabannya. Ya, ini ya, saya jelas ya.
Udah sama nih. Ini. Ini soalnya agak beda dikit ya, agak beda dikit supaya teman-teman jadi ya, tahu. Oke, kita mulai sini ya. Ini tadi ada soal seperti ini. Jadi kita basis polinomnya seperti ini ya. Ini kemudian kebetulan tidak ada di tugas. Saya kasih tugas satu lagi deh ya. Ini ordernya begini, basisnya ini. Ditanya tadi kan transformasi linear ya, ini tadi soalnya ini tadi kan suruh ngitung ini. Suruh ngitung ini soalnya ini. Tentukan T. Saya tentukan ini ya. Ini biar jelas ya. Jadi ada basisnya, basis ya. Beda basis itu berarti sebagai dasar dalam sebuah transformasi. Nah, di sini basis pertanyaannya adalah satu, tentukan berapa transformasi 1 min X plus X kuadrat. Nah, basisnya itu berarti tadi transformasi basis 1 plus X. Jadi, kalau basis itu berarti sama dengan K1 1 plus X. Ya, K2 min X plus X kuadrat tambah K3 1 plus X min X kuadrat. Nanti disamain ya, K1 plus sama dengan 1. Ini kan berarti 1 ya. Paham nggak? Ini jadi 1 sama dengan K1. K1 jadi 1 ya. Nah, terus K2 sama dengan ini. Ini K2, ini K2. Min 1 kan berarti sama dengan K2. Maka K2 sama dengan ini. Yang ini X kuadrat. X kuadrat berarti 1 ya. Sama dengan ini. Maksudnya angka di depannya ya, ini ya, angka di depannya ya. Jadi K3 K1 ya ini K1 plus K2 sama dengan 1. K2 jadi disamain semuanya. Oh, maaf salah. Saya salah ya. Nggak usah kayak gini, nanti jadi membingungkan. Maaf, ini salah. Jadi ini aja dikaliin aja, nanti jadi dikaliin aja semuanya satu-satu. Ya kan, ini dikaliin aja satu-satu. Ini dikaliin aja, ini dikali ke sini, ini kali sini. Ini dikali ke sini, yang ada X sama X, yang ada X kuadrat sama X kuadrat. Gitu ya, salah ya, saya salah nih. Kali ke sini semua. Ya, jadi ini yang ada X sama X
yang nggak ada X-nya kan berarti K1 sama K3 ya. K1 sama K3 sama dengan 1. Yang X itu K1X sama min K2X plus K3X. Jadi X semua nih. Berarti ini sama dengan, jadi gini, ini biasa aja. Ini biasa aja. Yang ini itu sama dengan kali X. Ini kali X ya. Ini kali X. Yang ini X kuadrat. X kuadrat kali X kuadrat. Ini kali X kuadrat, jadi ini kan sama dengan 1, min 1, ini kan min 1 sama 1 ya. Jadi balikin ke sini, 1, min 1, X plus 1, X kuadrat. Jadi 1, ini 1 ya, 1, min 1, X-nya, ini min 1. X kuadratnya 1. Jadi ikutin sebelah sini ya. Kan yang ada variabel ini K1 sama K3. Terus yang ada X-nya K1 min K2 plus K3 kan ya, X. Ada X kuadratnya cuma K2 sama min K3, K2 min K3 X kuadrat. Maka akan dapat hasilnya sama dengan K10, K2 2, K3 1. Ya, basis. Nah, terus kemudian habis itu kita masukin kan K-nya, nilai K-nya. Tadi K-nya 0, ya kan, 0, 2, 1. 0, 2, 1, berarti 0, 2, 1. Masukin lah. Ini jadinya seperti ini. Ya kan, transformasinya T0 tambah 2 tambah 1. Maka 0 ini 1, 0, 0 ya. Berarti tinggal 2T. 2T itu berarti 2 ini 1, 2, 0. 1 plus X min X kuadrat itu berarti tetap ya. Berarti 2 dikali ini tambah 2, 1, 0. Hasilnya 4, 5, 0. Jadi nilai transformasi 1 min X plus X kuadrat sama dengan 4, 5, 0. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tadi latihannya ini dulu aja ya. Ini soalnya basis. Ini beda dengan soal yang tadi ya. Ini soal basis. Ini soal basis ya. Kalau ini soal tadi, ini adalah transformasi, bukan basis ya. Transformasi berarti beda. Nah, ini contohnya sama persis kayak yang soal nomor 5 ini. Nomor 5. Kalau yang ini, juga udah dikasih. Ini udah enggak, nomor 2-nya ada ini sedikit ya, modifikasi sedikit ya. 2 plus X berapa nilainya? Tentukan TX ya. 2 plus X. Kalau ini sudah diketahui ininya. Transformasinya ini berarti nanti kamu bentuk transformasinya dalam bentuk ini. 3 min X. Jadi ini transformasi 3 min X ini dinyatakan dalam ini bisa ya. Jadi dicari-cari. Misalnya 2 transformasinya misalnya ini T13 ini saya kasih bocoran aja. Itu kan berapa? Jadi ini agak beda dikit sama yang ini ya. Tadi kan kalau ini sudah diketahui ya.
tentukan nilainya. Transformasinya ada. Kalau ini kan nggak ada. Jadi ini kamu harus cari-cari dulu. Jadi ini transformasi yang ada di dalam ini harus dinyatakan dalam salah satunya. Jadi 3 min X. Jadi gini, 3 min X itu sama dengan berapa? 3 min X, ya. Sama dengan berapa? Misalnya sama dengan, ini kan min X, berarti ini bisa aja kali berapa? 4. 4. Ya, ini 1 min 4. 8 dong. Jadi di kutak-atik ya. Kutak-atik. 3X. 2 plus X. 1 plus 3X. Ditambah. Kurang. Jadi kita nyatakan kombinasi linear dari persamaan ini ya. Ini juga 1 plus 3X kurang 2 plus X. Ini 1 min 4 min 3. Min 1. Jadi kalau saran saya ini kamu otak-atik gimana caranya nilai ini harus kombinasi linear dari yang itu ya. Tinggal dimasukin angka. Ini yang bersama seperti yang ini tadi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bersama kayak yang ini. Enggak apa-apa kali. Ya. Nih, contoh ya. Jadi cara ngerjainnya hampir sama kayak yang ini ya. Nilai ini
kombinasi linear dari sini. Berarti kamu juga sama, nanti nentuin kombinasi linear dari si yang tadi ya. Ini sama kayak ini. Jadi ini kamu nentuin kombinasi linear dari yang ini. Itu ya. Lihat, ini kombinasi linear dari sini. Jadi kalau menurut saya ini gini aja. Tambah C1 bisa K1. K1 bisa juga K1. Ini kan sama kayak tadi ya, soal nomor 6 ya. Ini K1. Jadi kalau yang ini sama juga, sebenarnya sama dengan K1. K1 dari 2 plus X ditambah dengan K2. Ini saya kasih kisi-kisi ya, supaya kamu ini deh. Dengan 2 plus 3X. Ini berapa nilai K-nya? Tuh ya. Jadi nanti berapa nilai K-nya? Berapa nilai K1, K2? Sama kayak tadi ya, sama kayak ini, soal ini. Berapa nilai K1, K2-nya? Ya udah nanti dimasukin ke sini. Nih kayak gini, sama kayak gini ya modelnya ya. K1-nya berapa? Nanti kan K1-nya dapat nih. K1 berapa, K2 berapa, masukin. Jadi ini kayak basis. Jadi ini seperti basisnya ya, ini basisnya nih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, ini di nomor ini ya kali ya. Kayaknya ini di 5 kan, nomor 5 ya. Ada pertanyaan, nanti slide-nya saya kasih ya. Ini buat pembelajaran ini basis. Ini basis. Jadi tadi ini juga dianggap sebagai basis. Ya. Ini sebagai basisnya. Ada pertanyaan? Ini sebenarnya yang berikutnya ini ada bahasan tentang transformasi, tapi ini saya nggak bahas lebih banyak ya. Ini kalau ini kan tadi ini latihan, ini soal ya, PR ya, ini PR ya. Tolong dikumpulin di leads pekan depan ya maksimal. Terus kemudian ini transformasinya R2 R3 ini ya. Ini nggak usah lah, ini kalau misalnya pakai ini kalau pakai bilangan polar ya, bilangan polar. Pakai bilangan polar. Ini kalau bilangan polar ya, ini contoh. Ini nggak usah, itu kita fokus di situ tadi ya, karena itu yang banyak dilatasi. Ini tentang dilatasi sih, dilatasi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, tadi saya minta tolong dikerjain aja PR-nya tadi ya, PR-nya ini ya, materi transformasi. Saya mau cek ini dulu deh.
Izin Bu, permisi Bu. Iya. Nah, Saya silakan. tadi Alisha Khadijah Rahmatunis Hadiono belum absen Bu. Alicia belum absen. Iya Bu. Kenapa? Kenapa Alicia? Tadi baterainya lowbat, terus saya baru beli casan Bu. Oh, oke. Maaf ya Bu. Makasih. Ya, Alicia. Ibu, izin Bu, saya juga belum absen. Kenapa Dimas? Dari tadi nih saya ambil. Kenapa saya tanya? Baru datang. Tadi telat join sih Bu. Joinnya jam 8.25. Oke. Kenapa telat join kamu? Tadi sih saya disuruh-suruh dulu sama ibu saya maksudnya. Hah? Kenapa? Jadi saya dimintain tolong dulu sama ibu saya. Oh, oke. Sih Bu. Ya, ada lagi? Oke, berarti yang nggak masuk ini Naban, Muhammad Naban, Muhammad Mustafa. Ya, Muhammad Naban, Muhammad Noval. Muhammad Al-Ghifari ya. Ya, yang nggak hadir berarti 3 orang ya. Ghifari, terus Naban sama Aufal. Ibu mohon maaf, Muhammad Tawan Nazmi, tadi saya udah buka mic, cuma nggak masuk. Saya hadir Bu, tadi baru masuk di pukul 8.30 karena ada kendala internet. Oke, noted. Oke, ada lagi yang lain? Kasih Bu. Ya. Muhammad Aufal nggak ada berarti. Sama Ghifari ya. Abdurrahman Al-Ghifari berarti nggak ada ya. Ibu maaf, untuk Al-Ghifari itu ada Bu di Zoom-nya. Tadi sempat on mic, tapi mic-nya apa sih? Keadaannya mungkin lagi ramai Bu. Di Zoom ada Ibu. Kenapa terlambat gitu tanya. Coba di chat kenapa terlambat. Ghifari chat ya. Berarti yang nggak hadir Aufal Ahzami ya, Muhammad Aufal Ahzami. Oke, saya mau cek list tadi. Kemarin saya udah ngasih tugas kan yang sebelumnya ya. Yang kemarin tuh determinan kan, matek 1. Bentar saya cek dulu. Itu sampai hari ini ya. Matek 1. Saya ngasih tugas sampai hari ini di 9 ya. Nanti tugas ini di ini nih ya, kelas A. Kelas A itu ada 30 orang kan. Kelas A ini ada 35. Nah, yang baru submit baru 21 orang tugasnya. Emang sih belum deadline ya. Tapi saya baru cek yang baru submit ada 31 orang. Berarti masih ada berapa? 35 itu masih ada 11 orang yang belum submit lagi. Tugas yang kemarin lalu ya.
Oke, baik. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi tolong nih tugasnya dikerjakan ya. Tugas ini ya, matriks transformasi. Matriks transformasinya tolong dikerjakan. Nanti saya latihan. Ini latihan ya. Di tugas 10, berarti di kelas 10 ya. Ini saya share di grup ininya deh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silahkan.